Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyujin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita Bai Xiaochun. Langsung yuk gaspol. Bahkan ketika Bai Xiaochun mulai mencari-cari Du Lingfei, seseorang di dalam aula besar di puncak gunung utama melihat ke bawah, melemparkan pandangan ke tanah di bawahnya yang menyebabkan langit menjadi redup dan angin besar menendang ke atas. Laut Heavenspan diam, begitu pula air terjun dan permukaan danau. Karena pandangan itu, seluruh pulau mulai bergetar. Semua orang di alun-alun, termasuk Bai Xiaochun, merasakan pikiran mereka terhuyung-huyung gila. Semua pembicaraan berhenti, dan semua hati mulai berpacu ketika tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba membebani mereka semua. Itu sangat kuat bahwa tidak ada dari mereka yang bisa menggerakkan otot. Bahkan Bai Xiaochun dan para dewa lainnya tidak bisa bergerak. Tingkat tekanan yang membebani mereka begitu kuat sehingga suara gemuruh memenuhi tubuh mereka. Surgawi, ini bukan pertama kalinya Bai Xiaochun merasakan kekuatan surgawi. Kembali di Willlands, dia merasakan tekanan yang sama. Tapi sekarang, segalanya berbeda dari di Willlands. Aura surgawi tampak lebih eksplosif dan keras, ke titik di mana Bai Xiaochun merasakan organ-organ dalamnya bergetar. Itu adalah energi yang melampaui alam dewa berkali-kali, dan bahkan tingkat dewa. Ini adalah level puncak kekuasaan mutlak di dunia ini. Dia tidak terluka. Bai Xiaochun berpikir, menggigil. Para dewa lainnya gemetar tak terkendali, jadi ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan para ahli jiwa Naschen, yang pikirannya hampir kosong. Pada titik inilah seorang wanita muda keluar dari istana di kaki patung besar itu. Dia mengenakan pakaian yang dihiasi dengan burung phoenix, dan memancarkan kemuliaan. Dia tidak lain adalah Du Lingfei. Saat dia melayang di udara, dengan patung besar di belakangnya, dia berbicara dengan suara yang kuat yang bergema ke segala arah. Busur. Sebagai tanggapan segera, semua orang di alun-alun, termasuk Bai Xiaochun, tanpa sadar menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada patung surgawi. Salam, surgawi. Suara gabungan mereka menciptakan gelombang suara yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Suara-suara mereka gemetar dengan semangat dan semangat pemujaan mentah bagi seseorang yang menguasai tingkat kekuatan tertinggi. Saat semua orang membungkuk, Du Lingfei berbalik ke samping dengan hormat. Kemudian, ketika kerumunan di bawah selesai menawarkan salam resmi, dia berbalik dan melihat ke kerumunan. Tatapannya melekat pada Bai Xiaochun hanya sesaat dan tidak mengungkapkan tanda-tanda pengakuan. Rekan-rekan Taois, Anda sudah tahu aturan persidangan ini, katanya dengan dingin. Orang pertama yang muncul akan menjadi murid celestial berikutnya. Dalam hal batas waktu tidak ada. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, di mana penjaga khusus di alun-alun mulai membagikan slip batu giok kepada semua petani yang hadir. Slip batu giok ini akan merekam aktivitasmu dalam uji coba dengan api, dan ketika kamu menemukan jalan keluar, mereka akan bertindak sebagai perangkat otentikasi untuk menjadi saksi kesuksesanmu. Setelah menyelesaikan penjelasannya, dia mengulurkan tangannya untuk memanggil batu ungu. Melambaikan tangannya, dia mengirim batu terbang ke bawah menuju danau di bawah. Slip batu giok ini akan merekam aktivitasmu dalam uji coba dengan api, dan ketika kamu menemukan jalan keluar, mereka akan bertindak sebagai perangkat otentikasi untuk menjadi saksi kesuksesanmu. Setelah menyelesaikan penjelasannya, dia mengulurkan tangannya untuk memanggil batu ungu. Melambaikan tangannya, dia mengirim batu terbang ke bawah menuju danau di bawah. Batu itu menjadi seberkas cahaya ungu yang, tepat sebelum menghantam permukaan danau, meledak. Air menyembur ke segala arah, dan kemudian sebuah gerbang batu besar naik dari dasar danau. Tingginya mencapai 300 meter, dan memancarkan aura kekaguman yang mendalam. Itu diukir dengan wajah-wajah ganas dan menggeram yang tak terhitung jumlahnya, seperti manusia hidup sampai ekstrim, ke titik di mana hampir mungkin untuk mendengar mereka melolong. Kabut hitam berputar dari permukaan gerbang, berubah menjadi 99 naga hitam yang lolongannya mengguncang langit dan bumi. Setiap naga memiliki panjang 3000 meter, dan mereka semua berputar dan berputar ke langit, seolah-olah mereka ingin menerobos ke daerah di luar langit. Dibandingkan dengan naga, gerbang batu itu sangat kecil sehingga tidak signifikan. Semua orang di lapangan terguncang oleh apa yang mereka lihat. Saat naga melolong, mendengus dingin tiba-tiba bergema dari patung besar surgawi, mendengus yang seperti surga dan menghancurkan bumi seperti sambaran petir dari langit. Raungan kemarahan naga berubah menjadi ratapan putus asa dan menantang, dan kemudian mereka hancur berkeping-keping. Seluruh proses hanya berlangsung selama beberapa saat. Naga itu runtuh menjadi kabut hitam yang berputar di sekitar gerbang batu dan berubah menjadi pusaran yang sangat besar. Ketika pusaran itu berputar, tingkat kekuatan yang sangat besar mencengkeram gerbang batu, menariknya sampai retakan mulai menyebar di permukaannya. Pada saat yang sama, aura yang gelap dan menyeramkan mulai merembes keluar dari retakan, membuatnya seolah-olah semua tanah akan jatuh ke musim dingin yang dingin. Pada saat yang sama, aura yang gelap dan menyeramkan mulai merembes keluar dari retakan, membuatnya seolah-olah semua tanah akan jatuh ke musim dingin yang dingin.
Itu adalah ki dingin yang tampaknya mampu membekukan jiwa. Bahkan Bai Xiaochun menggigil ketika dia melihat celah yang, meskipun tidak tampak sangat besar, sebenarnya puluhan meter. Bahkan dengan menyerukan kekuatan penuh dari basis kultivasi devanya, dia dapat melihat dunia yang ada di luar celah-celah itu dengan jelas. Meskipun begitu, baik Bai Xiaochun dan semua orang yang hadir bisa mengatakan bahwa persidangan dengan api ini akan sangat sulit. Master Cloud Lightning kembar, Master Tousan Ghost dan Guru Spirit Immortal semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, dan itu sama dengan semua berbagai pembudidaya Naschen Soul. Song Ke, Bai Lin, Zhao Tianjiao, Bidah, dan semua orang yang hadir benar-benar terguncang. Gerbang yang mengarah ke pengadilan dengan api benar-benar aneh, dan pada saat yang sama, mengarahkan hampir semua orang ke pertanyaan yang sama, mengapa Surgawi menggunakan aturan-aturan ini dan percobaan berbahaya ini dengan api untuk memilih magang baru. Setelah semua pembudidaya Naschen Soul yang berpartisipasi dalam persidangan adalah rubah licik yang pemahamannya tentang seni perencanaan licik melampaui pembudidaya tingkat yang lebih rendah. Hampir mustahil bagi mereka untuk menghindari kecurigaan terhadap situasi seperti ini. Semua orang di kerumunan sangat terkejut bahwa tidak ada dari mereka yang memperhatikan bagaimana mata Big Fatih Zhang lebih lebar daripada orang lain. Dan itu karena dia telah melihat gerbang batu ini dalam mimpinya. Satu pengingat terakhir, Du Lingfei berkata dengan lembut. Seketika, para pembudidaya di alun-alun menatapnya. Pengadilan dengan api terdiri dari tanah yang sangat besar yang, meskipun tidak ada habisnya, begitu besar sehingga menentang deskripsi. Ini terdiri dari 4 area utama, rawa yang dalam, hutan liar, dataran luas, dan gurun tandus. Barang magis apapun yang kamu bawa ke pengadilan dengan api tidak akan berfungsi. Perhatikan kekuatan spiritual Anda. Di negeri pencobaan dengan api, energi spiritual langka. Pengadilan dengan api terdiri dari tanah yang sangat besar yang, meskipun tidak ada habisnya, begitu besar sehingga menentang deskripsi. Ini terdiri dari 4 area utama, rawa yang dalam, hutan liar, dataran luas, dan gurun tandus. Barang magis apapun yang kamu bawa ke pengadilan dengan api tidak akan berfungsi. Perhatikan kekuatan spiritual Anda. Di negeri pencobaan dengan api, energi spiritual langka. Untuk keluar di atas dalam persidangan dengan api, dan pada kenyataannya, untuk bertahan hidup, Anda perlu mengontrol kekuatan spiritual Anda dengan hati-hati. Namun, ada banyak item sihir yang tidak terikat di dalamnya. Jika Anda bisa mendapatkannya, mereka akan meningkatkan kecakapan pertempuran Anda dan membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk berhasil. Kamu tidak akan menjadi satu-satunya di dalam persidangan. Saya akan memimpin sekelompok penjaga khusus Pulau Heavenspan di dalam, dan kami akan ditugaskan untuk mengawasi, menilai, dan mengadili perselisihan. Kata-kata Du Lingfei membuat sebagian besar orang di alun-alun sedikit rileks. Sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak akan sendirian, tetapi akan memiliki penjaga khusus Pulau Heavenspan dalam persidangan dengan mereka merasa jauh lebih aman. Selanjutnya, Du Lingfei, yang adalah utusan Heavenspan, juga akan masuk. Karena semua itu, semua orang merasa tidak terlalu gugup. Master Cloud Lightning kembar, Master Tousan Ghost dan Guru Spirit Immortal juga merasa lega. Meskipun secara pribadi mereka tidak mengetahui semua detail identitas Du Lingfei, mereka telah menjadi dewa selama bertahun-tahun, dan memiliki banyak spekulasi. Fakta bahwa Du Lingfei secara pribadi memasuki persidangan dengan api membawa mereka pada kesimpulan bahwa, meskipun akan ada bahaya, itu benar-benar ditahan untuk memilih seorang murid untuk surgawi. Ketika Du Lingfei melihat semua orang bernapas lega, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke gerbang batu. Biarkan persidangan dengan api, mulai. Gaya gravitasi muncul dari pusaran, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara. Pada saat yang sama, retakan pada pintu melebar, mengirim ki yang lebih dingin. Meskipun ki yang dingin itu sangat kuat, ia tidak bisa menyamai gairah yang membara di hati para pengambil keputusan. Tanpa ragu, mereka mulai terbang ke udara, dan kemudian melewati gerbang batu. Para pembudidaya dari barat, selatan, dan utara menghasilkan total lebih dari 600 orang. Ada juga beberapa ratus penjaga khusus dari Pulau Heavenspan. Mereka semua terbang ke udara menuju gerbang batu. Kelompok dari Starry Sky Dao Polarity Sect saling bertukar pandang, lalu mengambil napas dalam-dalam dan melakukan hal yang sama. Zhang Fati besar ragu-ragu sejenak, lalu memandang Bai Xiaochun, mengangguk, dan juga menuju ke gerbang. Saat Song Ke, Zhao Tianjiao, Bai Lin, dan banyak wajah familiar lainnya menuju ke gerbang, mata Bai Xiaochun bersinar dengan tekad, dan dia juga menuju ke depan. Namun, sebelum masuk, dia melihat sekelompok 7 atau 8 penjaga khusus mendekat. Salah satunya adalah Hou Xiaomei. Semoga beruntung, kakak Xiaochun. Katanya, menahan suaranya, tetapi tersenyum lebar. Bai Xiaochun sebenarnya sedikit terkejut. Meskipun dia telah melihat Hou Xiaomei di penjaga khusus sebelumnya, tidak terpikir olehnya bahwa dia benar-benar akan berpartisipasi dalam persidangan dengan api. Hou Xiaomei hanya dalam formasi inti, sehingga sejauh Bai Xiaochun prihatin, pergi ke pengadilan dengan api akan menjadi hal yang sangat berbahaya baginya. Kamu datang juga, Bai Xiaochun berkata dengan gugup. Ya, kenapa kamu tidak ikut denganku?
Ini akan berbahaya. Dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian menutupi senyum dengan tangannya. Oke, tentu. Akan lebih baik jika Anda ada di sana untuk melindungi saya, Seder. Xiao Chun. Tidak ada sesuatu yang aneh tentang kata-katanya, tetapi untuk beberapa alasan, Bai Xiao Chun merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Bahkan, dia bahkan bisa mendeteksi aura menyeramkan pada dirinya yang terasa sangat tidak nyaman. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Bagaimanapun, ki yang dingin dari pintu batu telah memenuhi area itu, dan dia tidak bisa memastikan apakah yang dia rasakan adalah itu, atau sesuatu yang khusus datang dari Hou Xiaomei. Either way, itu membuatnya waspada. Sulit untuk melihat apapun di daerah itu, tapi itu mungkin untuk mendeteksi kekuatan teleportasi yang kuat. Saat formasi teleportasi di dalam gerbang batu diaktifkan, suara gemuruh yang kuat muncul di telinga semua orang yang hadir. Rasanya seolah-olah udara terbuka di sekeliling mereka, seolah-olah kekuatan gravitasi dan tolakan diberikan pada saat yang sama. Kemudian, visi Bai Xiao Chun berenang. Ketika itu dibersihkan dia berada di dunia yang benar-benar asing. Gurun membentang di sekelilingnya, dan di kejauhan, dia melihat badai pasir yang tampak seperti lautan pasir besar. Dan itu menuju ke arahnya. Itu sangat kuat sehingga setiap bukit pasir yang ditemui langsung dihancurkan rata. Secara mengejutkan, dia bisa melihat seorang kultivator berjatuhan di udara di dalam badai pasir. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria itu, berdasarkan pakaiannya, dia berasal dari naga totem Ghost Sisek. Pada saat ini, dia mengeluarkan teriakan mengerikan. Beberapa saat kemudian, sang kultivator meledak mengirimkan darah menyembur ke segala arah, dan menodai pasir di sekitarnya merah cerah. Namun, dalam sekejap mata, angin menjerit menghapus bukti darah. Bai Xiao Chun benar-benar terguncang oleh apa yang dilihatnya. Melihat sekeliling, yang bisa dilihatnya hanyalah gurun tanpa akhir, tanpa satu orang pun terlihat dimanapun. Langit ungu, namun cahaya yang dilontarkannya tidak membuat sesuatu yang sulit dilihat. Saat ini sepertinya bukan waktunya untuk berpikir berlarut-larut, jadi Bai Xiao Chun segera mulai bergerak mundur. Seperti yang dia lakukan, rasa sakit berdenyut menembus kakinya, hanya untuk menghilang beberapa saat kemudian. Hanya perlu beberapa saat untuk menyadari bahwa rasa sakit itu datang ketika dia bergerak mundur, dan pasir bergeser ke kakinya. Ketika itu terjadi, dia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan tentang bagaimana murid totem hantu naga laut yang baru saja dilihatnya akhirnya mati. Dia tidak bisa melawan kekuatan badai pasir, dan telah hancur berkeping-keping. Yang mengejutkan, setiap butir pasir di gurun ini mengandung kekuatan kemampuan surgawi dari tahap awal jiwa Naschen. Setiap bit pasir mengandung kekuatan mematikan jika menabrak seseorang, belum lagi jika seseorang dilemparkan ke dalam seluruh badai itu. Badai pasir juga mengerahkan kekuatan gravitasi yang kuat yang akan membuatnya sangat sulit untuk melarikan diri begitu tersedot. Saat Bai Xiao Chun menyadari hal-hal ini, dia tersentak kaget. Meskipun ia memiliki basis kultivasi dewa, dan kekuatan tubuh daging yang mengejutkan, yang keduanya memungkinkan baginya untuk mengabaikan serangan dari pembudidaya tahap awal jiwa-jiwa, indranya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa kekuatan badai pasir meningkatkan kekuatan selanjutnya masuk ke dalam. Bahkan, dia tidak yakin berapa lama dia akan bertahan jika dia tersedot sejauh itu. Badai pasir juga mengerahkan kekuatan gravitasi yang kuat yang akan membuatnya sangat sulit untuk melarikan diri begitu tersedot. Saat Bai Xiao Chun menyadari hal-hal ini, dia tersentak kaget. Meskipun ia memiliki basis kultivasi dewa, dan kekuatan tubuh daging yang mengejutkan, yang keduanya memungkinkan baginya untuk mengabaikan serangan dari pembudidaya tahap awal jiwa-jiwa, indranya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa kekuatan badai pasir meningkatkan kekuatan lebih jauh, masuk ke dalam. Bahkan, dia tidak yakin berapa lama dia akan bertahan jika dia tersedot sejauh itu. Percobaan macam apa ini? Kenapa tempat ini sangat berbahaya? Sudah, gaya gravitasi menariknya. Selain itu, kabut pasir yang ditendang ke udara membuatnya sulit untuk melihat sangat jauh. Penggarap Naschen Soul, atau bahkan setengah dewa, hampir tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup di daerah ini. Namun, Bai Xiao Chun adalah dewa. Meskipun terguncang, ia tanpa ragu memanggil heks kematiannya, dan mulai melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Karena konflik yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan kecepatannya yang luar biasa, suara gemuruh yang kuat terdengar. Namun syukurlah, dia menembak seperti anak panah ke kejauhan, diterpa angin dan dilempari pasir dan puing-puing. Bahkan setelah membebaskan, dia terus terbang dengan kecepatan tinggi selama beberapa ratus kilometer. Baru kemudian dia berhenti dan melihat kembali badai pasir yang jauh, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Hanya pada titik ini dia menyadari bahwa baut petir sesekali menari melalui badai pasir, melepaskan retakan guntur yang teredam. Percobaan dengan api ini mengerikan. Pikirnya, matanya melebar. Pada titik ini, dia benar-benar yakin bahwa badai pasir akan menjadi kematian pembudidaya Naschen Soul yang cukup beruntung untuk menemukannya, dan tidak memiliki cara khusus untuk melarikan diri. Aku merasa seperti terkoyak oleh kekuatan teleportasi gerbang itu.
Itu jauh lebih kuat daripada teleportasi biasa. Itu berarti bahwa kita telah berakhir di lokasi yang sangat jauh, atau harus menembus penghalang kuat yang tak terlukiskan. Sudah, dia mulai menyesal datang ke sini. Aku merasa seperti terkoyak oleh kekuatan teleportasi gerbang itu. Itu jauh lebih kuat daripada teleportasi biasa. Itu berarti bahwa kita telah berakhir di lokasi yang sangat jauh atau harus menembus penghalang kuat yang tak terlukiskan. Sudah, dia mulai menyesal datang ke sini. Namun, memikirkan pil umur panjang menyebabkan dia menggertakkan giginya dan mendorong ke depan. Sepanjang jalan, dia menguji beberapa item magisnya. Sayangnya, mengakses tasnya yang berisi kekuatan spiritual yang terbuang sia-sia, dan lebih jauh lagi, apapun yang dibawanya tampak terkunci dengan suatu cara, membuatnya sama sekali tidak berguna. Teleportasi telah mengirim hampir 1000 pembudidaya dari berbagai cabang sungai ke lokasi yang berbeda di dalam tanah yang sangat luas yang membentuk percobaan dengan api. Karena itu, satu-satunya cara mereka bisa bertemu adalah dengan keberuntungan. Salah satu kelebihannya adalah slip giok transmisinya masih bekerja. Sedihnya, berdasarkan fluktuasi yang berasal darinya, dia bisa mengatakan bahwa, bahkan dengan basis budidaya devanya, itu hanya akan memiliki jangkauan sekitar 500 km. Pesan yang tidak diterima oleh slip giok lain di dalam area itu akan lenyap begitu saja. Fakta menggelisahkan lainnya adalah bahwa kekuatan spiritual, jauh lebih lemah di sini daripada di dunia luar. Bagi sebagian besar pembudidaya yang hadir, itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, bagi Bai Xiaochun, itu tidak masalah sama sekali. Bagaimanapun, sebenarnya ada lebih banyak kekuatan spiritual di sini daripada di Willlands, tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Dia sudah lama terbiasa dengan praktik menghemat energi, dan hanya menggunakannya dalam semburan bila perlu. Selain itu, tubuh kedagingannya yang mengesankan membuatnya sehingga ia tidak benar-benar perlu menggunakan kemampuan surgawi yang didukung oleh basis kultivasinya untuk melepaskan kecakapan pertempuran tingkat deva. Tempat ini sangat berbahaya. Hou Xiaomei, Big Fatty Zhang, Song Ke, Bai Lin, dan semua orang lain berada dalam bahaya besar. Kemudian dia memikirkan perasaan aneh dan menyeramkan yang dia rasakan dari Hou Xiaomei sebelumnya, dan dia mulai menjadi lebih gugup. Dia mengeluarkan slip giok transmisinya dan mengirim beberapa pesan. Sayangnya, hanya orang dalam jarak 500 km yang akan mendapatkannya. Ketika dia tidak menerima balasan, dia menambah kecepatan dan melanjutkan dengan cemas. Tanah yang membentuk percobaan dengan api dibagi menjadi 4 area utama, gurun, rawa, dataran, dan hutan. Mereka tidak saling mengunci, melainkan dipisahkan oleh barisan gunung yang sangat besar dan fitur medan lainnya. Meskipun tanahnya tidak terbatas, mereka tentu luas. Selanjutnya, bahaya bersembunyi di mana-mana. Itu termasuk kejadian alami seperti badai pasir, dan entitas aneh dari segala jenis. Semuanya bisa sangat mematikan. Sebelum memasuki persidangan dengan api, para pembudidaya dari 4 sungai besar semuanya mengira itu akan berbahaya. Bahkan masih, sekarang setelah mereka di dalam, mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka hadapi. Bahkan, kata bahaya tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tempat itu. Itu lebih seperti tanah kematian. Saat ini, Xian, yang dipilih dari sekte dominasi zodiak Moon yang mulia di barat melintasi daerah rawa percobaan dengan api. Meskipun berada di lingkaran besar tahap Naschen Sol, wajahnya pucat karena teror saat ia melanjutkan dengan hati-hati. Pakaiannya sobek, dan juga ternoda darah. Setelah berteleportasi ke pengadilan dengan api, dia melihat 3 orang terbunuh tepat di depannya. Yang paling menakutkan dari semua adalah bahwa makhluk yang bertanggung jawab atas kematian itu adalah berbagai lintah yang mengintai di perairan rawa. Mereka melakukan perjalanan dalam kerumunan berjumlah ribuan, yang bisa, hanya dalam satu napas waktu, benar-benar menutupi seorang pembudidaya. Setelah menghilang kembali ke rawa, mereka hanya akan meninggalkan mayat yang kering dan kering. Dalam beberapa saat, larva yang tak terhitung jumlahnya akan menggali ke dalam mayat dan sarang di dalamnya. Karena itu, Xian dicekam teror saat ia melanjutkan. Dia bukan satu-satunya di rawa. Sun Wu dari naga totem Ghost Sisek juga hadir. Dia juga dipilih, dengan basis kultivasi di lingkaran besar Naschen Sol, yang memiliki penampilan fisik hantu jahat. Meskipun saat ini dia tidak terluka, dia gemetar ketika dia berdiri di tempat tidak mau melangkah maju. Alasan dia menolak untuk pindah adalah karena dia dikelilingi oleh lebih dari 10.000 nyamuk yang mengejutkan. Nyamuk berukuran manusia, dan membuat gemuruh-gemuruh dengan dengungan sayap mereka. Kalau bukan karena fakta bahwa Sun Wu memiliki sihir rahasia untuk menjaga dirinya tidak terlihat oleh mereka, mereka akan sudah lama menyedot kehidupan sepenuhnya darinya. Master Lightning Origin seperti monyet dari 9 langit awan petir sekte berada di posisi yang sama di hutan. Ekspresi yang tidak sedap dipandang terlihat di wajahnya, yang meneteskan keringat saat ia bergegas, dikejar oleh sekelompok monyet bermata merah yang berdesir dengan kekuatan mengejutkan. Zhang Fati besar, Bai Lin, Zhao Tianjiao, Bidat, Song Ke, dan banyak teman Bai Xiaochun lainnya berada dalam situasi yang sama menakutkannya.
Tingkat bahaya dalam percobaan ini dengan api melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Saat ini, mereka tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri untuk hidup mereka. Itu sama dengan Bai Xiaochun, yang melaju melalui padang pasir dengan kecepatan tinggi. Sejauh ini, dia telah melihat 7 badai pasir, yang semuanya memancarkan kekuatan luar biasa daripada membuat jantungnya berdetak kencang di dadanya. Jika yang harus dia tangani hanyalah bencana alam, maka itu mungkin tidak menakutkan. Namun, akal surgawi tingkat Bai Xiaochun telah lama mengungkapkan kepadanya bahwa ada fluktuasi mengerikan yang tersembunyi di dalam padang pasir. Ada beberapa entitas brutal di sana yang tampaknya berada pada tingkat yang sama dengan para dewa. Lebih buruk lagi, ada makhluk-makhluk tertentu yang sepertinya membuntutinya, seolah-olah mereka adalah pemangsa dan dia adalah mangsa. Percobaan dengan api ini sama sekali tidak cocok untuk para pembudidaya Naschen Soul. Hanya orang-orang dengan basis budidaya Deva yang dapat digunakan di sini. Sialan, Celestial menggunakan dalih memilih magang untuk mengumpulkan seluruh kelompok pembudidaya Naschen Soul untuk datang ke tempat seperti ini. Hanya apa yang dia lakukan. Ini, jelas bukan ranah saku misterius. Bai Xiaochun benar-benar mulai merasa gugup, baik untuk Big Fatih Zhang dan teman-teman Naschen Soul lainnya, dan juga untuk Hou Xiaomei. Untungnya, Hou Xiaomei adalah penjaga khusus, dan karenanya, kemungkinan akan berada dalam posisi yang jauh lebih aman daripada para pembudidaya lainnya. Namun, Bai Xiaochun masih tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Bahkan ketika dia melaju, jantungnya tiba-tiba melompat ke tenggorokannya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan Mountain Sucking Bash, melaju-maju dengan kecepatan yang berbatasan dengan teleportasi. Dalam sekejap mata, dia berada 300 meter jauhnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, banyak suara ledakan bergema ketika 8 sosok merah kabur di tempat yang baru saja didudukinya. Begitu mereka terbang kembali ke langit, Bai Xiaochun bisa melihat mereka dengan jelas. Yang mengejutkan, mereka adalah 8 cacing pasir yang sangat besar. Mereka tampak seperti belatung merah tua panjang ratusan meter, tanpa mata tetapi rahang menganga yang menakutkan, yang di dalamnya berkilau baris demi baris gigi setajam silet. Mereka tampak seperti belatung merah tua panjang ratusan meter, tanpa mata tetapi rahang menganga yang menakutkan, yang di dalamnya berkilau baris demi baris gigi setajam silet. Salah satu cacing pasir memiliki lubang merah di kepalanya yang memancarkan kekuatan aneh dalam bentuk suara retak keras. Dari sifat bukaan itu, jelas bahwa beberapa perangkat magis yang luar biasa tertanam di dalam cacing pasir. Itu adalah yang terkuat dari kelompok itu, yang sebanding dengan realem pertengahan Deva. Yang lain mirip dengan realem Deva awal. Begitu seluruh kelompok berkumpul kembali di udara, mereka kembali ke arah Bai Xiaochun dan menembak ke arahnya lagi, memekik dengan suara aneh. Bai Xiaochun sudah terengah-engah dalam kecemasan. Jika dia hanya memiliki 8 cacing pasir ini untuk dikhawatirkan, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi dia bisa merasakan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya di daerah sekitarnya, semuanya bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tidak lama lagi cacing pasir akan menimpanya. Gagasan tentang cacing pasir yang tak terhitung jumlahnya di bawah permukaan padang pasir, semua mendekatinya, menyebabkan dia menggigil dan mendorong maju dengan kecepatan baru. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia zigzag atau zag-zag, cacing pasir akan keluar dari tanah untuk menghalangi jalannya. Itu terus terjadi berulang-ulang, sampai dia mulai benar-benar marah. Benar-benar intimidasi dan mengucapkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengikuti taktik yang sama ini, kalau tidak, dia tidak akan pernah melarikan diri, kecuali jika cacing pasir menyerah begitu saja. Dia hanya punya satu pilihan, serang rasa takut ke dalam hati mereka. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan berputar untuk menghadapi kelompok 8. Sambil melolong, dia memilih salah satu cacing pasir yang ada di relva awal dan melepaskan serangan kepalan setan. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan berputar untuk menghadapi kelompok 8. Sambil melolong, dia memilih salah satu cacing pasir yang ada di relva awal dan melepaskan serangan kepalan setan. Dia tidak menggunakan basis kultivasinya, hanya tubuh kedagingannya. Namun, hal itu masih memungkinkannya untuk menyerang dengan kekuatan penggalian gunung yang menggulingkan laut. Seorang pembudidaya di alam dewa awal akan dihancurkan oleh serangan ini, apalagi cacing pasir yang seperti ini. Suara gemuruh bergema ke kejauhan ketika bagian depan cacing pasir meledak dan separuh bagian belakang jatuh dengan bunyi gedebuk ke lantai gurun, mengirimkan pasir yang terbang ke segala arah. Ketika cacing pasir yang lain melihat bahwa salah satu cacing mereka telah dihancurkan, mereka bereaksi dengan sangat gila. Membuka mulut mereka, mereka mengirim sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar. Namun, pada saat yang sama persis bahwa sosok kabur ke TKP dari kejauhan. Itu tidak lain adalah salah satu dari kembar Master Cloud Lightnings dari Nine Heavens Cloud Lightning Sect. Jika seseorang menganggap mereka sebagai saudara, maka saudara lelaki yang lebih tua adalah yang sisi kirinya layu, dengan sisi kanan menjadi kuat. Adiknya sebaliknya, dia membuat pemandangan aneh saat dia melesat ke depan dengan kecepatan menakjubkan yang tampaknya bahkan lebih cepat dari Bai Xiaochun.
Setelah semua, dia berada di pertengahan Dewa Deva, dan menggunakan sihir rahasia dari 9 Heavens Cloud Lightning Sekte untuk menambah kecepatan lebih lanjut untuk gerakannya. Dia melaju melalui padang pasir, dikejar oleh lebih dari 10.000 cacing pasir, yang membuntutinya tanpa henti, membuat pelarian mustahil. Ketika Master Cloud Lightning memperhatikan Bai Xiaochun, matanya berkilauan, terutama karena cacing pasir dengan bukaan merah di kepalanya. Dia berhenti sejenak, sampai cacing pasir di belakangnya hampir tepat di atasnya. Kemudian, dia berbalik dan menembak ke arah Bai Xiaochun. Jelas, dia berharap untuk melewati kelompok besar cacing pasir ke Bai Xiaochun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk